Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nadira Tafana Devani. Kali ini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Asal-usul patung gajah waktu gede pocong. Teman-teman, dongeng ini diambil dari Kompasiana dan dikembangkan oleh guru saya sendiri loh, yang bernama Bu Sabrina. Dongeng ini adalah legenda di sebuah daerah di kota saya, yaitu Kabupaten Kediri. Teman-teman, ada yang sudah pernah dengar belum cerita ini? Jika belum, yuk kita simak bersama. Dahulu kala, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Joko yang berkeliaran. Ia tinggal di sebuah desa. Ia diadopsi oleh seorang gembala yang bernama Kiwari. Anak muda ini tidak pernah mengatakan dari mana ia berasal dan menolak untuk menyebutkan namanya. Tetapi ketika orang-orang memanggilnya Joko bodoh, ia tidak marah. Tidak masalah jika kau tidak menjawab. Apakah kau mau merawat hewan-hewanku? Sudah waktunya aku beristirahat. Joko bodoh mengangguk dengan tingkah bodoh. Setelah diadopsi oleh Kiwari, Joko bodoh menggantikan Kiwari dalam menggembalakan hewan-hewannya. Meskipun ia bodoh, hewan-hewan Kiwari dirawat dengan sangat baik, sehingga menjadi gemuk dan sehat. Suatu hari di perjalanan pulang, Joko bodoh bertemu dengan seorang gadis yang cantik sekali yang bernama Dewi Arum, putri kepala desa. Joko bodoh terpesona oleh wajahnya. Hei gadis cantik, maukah kamu jadi istriku? Tentu saja aku mau, Joko bodoh. Kakak tampan, tapi ada syaratnya. Kau harus membuat patung gajah dalam waktu 1 malam. Bisakah kau memenuhinya, Joko bodoh yang tampan? Benarkah yang kau katakan, gadis cantik? Jika benar, aku akan memenuhi syarat itu malam ini juga. Aku pasti bisa. Joko bodoh senang. Lalu ia kembali membawa pulang hewan-hewannya sambil bernyanyi bersama mereka, melompat-lompat ke girangan. Gajah-gajah terletakkan dijah. Malam itu Joko bodoh buru-buru mencari sebuah patung besar dan memahatnya. Sambil bernyanyi, ia terus memahat patungnya. Tak lama kemudian, patung besar itu hampir berbentuk seperti gajah. Anak kita rumaksa wengi teka hayo luputa lara luputa bilahi kabeh. Malam itu Dewi Arum tidak bisa tidur. Ia khawatir jika Joko bodoh akan berhasil. Lalu Dewi Arum memutuskan untuk mencari Joko bodoh. Dan secara kebetulan Dewi Arum mendengar suara
Bodo. Dewi Arum terkejut melihat Joko Bodo hampir menyelesaikan patung gajahnya. Aku tidak menyangka pemuda bodoh itu bisa memenuhi permintaanku. Aduh, bagaimana caranya ini agar bisa menggagalkan pekerjaannya? Dewi Arum buru-buru pulang. Pikirannya sedang mencari cara untuk menggagalkan pekerjaan Joko Bodo. Akhirnya Dewi Arum menemukan caranya. Dewi Arum cepat-cepat mengumpulkan batang padi, dedaunan kering, dan alang-alang kering. Lalu membakarnya. Api besar itu berkobar dan berwarna merah. Dari jauh tampak seperti matahari terbit. Dewi Arum juga melepaskan terang ayahnya. Domba-domba mengambil, ayam-ayam berkokok. Ribut sekali. Meh, meh, meh. Meh, meh. Joko Bodo melihat cahaya merah di langit dan mendengar hewan-hewan bersuara, sehingga ia meninggalkan pekerjaannya. Aduh, cepat sekali paginya, padahal patungku tinggal sedikit. Tapi tak apa, mending aku tidur saja. Ketika matahari lebih tinggi sedikit di pagi hari, Dewi Arum pergi ke tempat Joko Bodo dan membangunkannya. Bangun Joko Bodo, bangun. Sudah pagi, bagaimana pekerjaanmu semalam? Hehehe, aku gagal memahat patung itu. Hehehe. Dewi Arum melihat ada dua patung gajah, satu besar dan satu kecil. Patung yang besar itu apa, Joko Bodo? Itu induk gajahnya. Lalu yang kecil itu apa? Itu anak gajahnya. Tapi sayang, patung gajah jantannya belum sempat kukin karena pagi terlalu datang. Jadi anak gajah itu tidak punya ayah. Dewi Arum mengangguk, hatinya puas karena bisa mengerjai Joko Bodo. Namun tiba-tiba perut Dewi Arum terasa mulas sehingga ia berlari pulang. Sesampainya di rumah, rasa mulasnya hilang. Anehnya, perut Dewi Arum membesar, lalu ia melahirkan. Dewi Arum sangat malu. Ia belum punya suami, tapi sudah melahirkan. Dewi Arum sangat menyesal karena harus menanggung akibat kejahatan sendiri. Tapi apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Sementara itu, Joko Bodo menghilang dari desa. Tidak ada satupun yang melihatnya. Begitu juga dengan Mungkiwari. Keberadaannya bak ditelan bumi. Hanya menyisakan dua patung gajah saja. Sampai sekarang patung gajah tersebut masih berada di desa Watu Gede Poco dan masih dilindungi oleh pemerintah sebagai cagar budaya. Jikalau teman-teman ingin melihat, datang saja ya ke Kabupaten Kediri. Sekian, terima kasih dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.